Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fitriawati, BCKS Angkatan 15 2025 Kabupaten Bojonegoro. Bersama rekan saya Dwi Setiani, kelas 2 kelompok 4 dari Kabupaten Bojonegoro, akan melaksanakan simulasi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya dengan? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi begini Bu, kedatangan saya kemari, kita akan membahas tentang tahapan persiapan supervisi akademik seperti yang telah kita jadwalkan kemarin ya Bu. Iya, Bu. Saya akan di sini saya bukan menilai ya Bu. Iya. Saya hanya ingin melihat tahapan Bu Dwi. Saya ingin tahu tahapan Bu Dwi dalam melaksanakan pembelajaran itu bagaimana. Iya. Dan nantinya supaya pembelajaran Bu Dwi itu bisa berjalan dengan lancar, saya ingin tahu alurnya bagaimana. Iya. Jadi untuk persiapan yang akan kita bahas pada hari ini seperti itu Bu Dwi. Iya. Jadi tujuan Bu Dwi itu dalam pembelajaran kali ini itu apa yang ingin dicapai Bu? Baik Ibu, untuk pembelajaran hari ini kebetulan mapelnya IPAS ya Bu, nanti tentang sistem saraf. Adapun tujuan yang ingin kami capai yaitu satu, siswa mampu menjelaskan tentang sistem saraf itu sendiri. Terus yang kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan gerak refleks dan gerak sadar. Terus yang ketiga, siswa mampu menuangkan ide atau gagasan tentang materi yang sudah diajarkan dalam bentuk peta konsep, terus kemudian cerita maupun berupa gambar. Seperti itu Ibu. Oh, jadi ada 3 tahapan ya Bu. Betul. Kemudian strategi apa yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu terapkan dalam pengalaman pembelajaran kali ini Bu? Baik Ibu, strategi pembelajaran nantinya adalah yaitu dengan problem based learning Bu. Jadi nanti di kegiatan awal saya akan meminta anak untuk melakukan suatu kegiatan ya, terserah nanti kegiatannya seperti apa. Nanti siswa yang lain itu akan istilahnya akan memberikan jawaban atau menilai kegiatan yang dilakukan itu termasuk kegiatan refleks ataupun gerak sadar. Selain itu saya juga akan memberikan menayangkan video tentang sistem saraf. Jadi nanti anak-anak bisa menggali informasi dari video tersebut. Terus kemudian saya juga akan memberikan PowerPoint Ibu untuk memperjelas informasi yang dari video tadi. Terus pada kegiatan inti saya akan mengajak anak-anak untuk bermain Bu, bermain reaksi gerak cepat maupun menirukan instruksi dari perintah temannya. Seperti itu Ibu. Wah, keren sekali, sudah tertata rapi ya Bu. Iya. Jadi mulai dari model yang Ibu terapkan, kemudian dari media-medianya sudah Ibu siapkan ya. Baik, untuk selanjutnya strategi apa yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini Bu? Tadi sudah saya sampaikan strateginya tentang problem ya Bu. Jadi kita menayangkan suatu kasus dulu, nanti anak-anak akan menjelaskan. Nah dari situ nanti kita bisa tahu tentang pemahaman siswa. Nah pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan media pembelajaran yang pertama yaitu berupa video. Terus kemudian ada PowerPoint, materi yang ada di PowerPoint. Terus yang ketiga nanti saya menggunakan kartu instruksi untuk anak-anak mendemonstrasikan gerak refleks maupun gerak sadar tadi Bu. Jadi ada 3 media ya Bu. Betul. Mulai dari video, kemudian ada kartu, kemudian yang terakhir tadi apa Bu? Ada video, PowerPoint sama kartu. Untuk selanjutnya Ibu, dalam penilaian pembelajaran Ibu ini, Ibu menggunakan asesmen apa saja? Nanti dalam pembelajaran nanti ada 3 asesmen ya Bu ya, yaitu asesmen di awal, asesmen proses sama asesmen akhir. Untuk asesmen di awal nanti saya akan memberikan persepsi. Jadi tadi anak kegiatan memberikan contoh kegiatan di depan, nanti saya akan memberikan pertanyaan jawab singkat. Dari situ saya bisa menggali seberapa tingkat pemahaman yang sudah dimiliki siswa. Terus untuk di asesmen proses nanti saya akan memberikan tugas yang dikerjakan secara kelompok, anak-anak berdiskusi untuk mendemonstrasikan serta bermain permainan reaksi cepat dan menirukan instruksi. Jadi mereka bekerja dalam kelompoknya
untuk menentukan serta membedakan mana yang termasuk gerak refleks maupun yang termasuk gerak sadar. Untuk selain itu Ibu, saya juga menggunakan rubrik di situnya. Terus untuk kegiatan akhir saya akan memberikan soal sumatif Ibu yang akan mereka kerjakan. Di sini dikerjakan secara individu. Selain itu saya akan meminta anak-anak untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, mana kegiatan yang sekiranya menarik, terus menariknya itu di bagian apa. Nah nanti terus untuk tugas berikutnya atau istilahnya tugas nanti kalau misalnya proyeknya ya, nanti saya akan meminta anak-anak untuk menuangkan ide atau gagasan tentang materi yang sudah dipelajari, bisa dalam bentuk gambar, cerita maupun peta konsep. Seperti itu Ibu. Wah, alurnya sudah lengkap sekali ya Bu, mulai dari asesmen awal, kemudian proses sampai ke asesmen akhir. Jadi untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran Bu Dwi itu yang difokuskan itu ke bagian mana Bu? Untuk fokusnya nanti waktu anak-anak menyampaikan ide atau gagasan itu nanti ya Bu ya, soalnya kan di situ kan anak-anak diberi kebebasan untuk menuangkan ide-idenya. Jadi fokusnya waktu kegiatan refleksi di mana anak-anak menuangkan ide atau gagasannya. Berarti di kegiatan menyampaikan ide tadi gitu, yang Bu Dwi fokuskan. Betul, jadi pembicaraan kita mengenai pra observasi cukup sampai di sini Bu. Semoga nanti pembelajarannya bisa lancar dan Ibu tetap bersemangat dalam mendampingi anak-anak. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Dwi. Bu. Selamat siang Bu Dwi. Siang Ibu. Oke, tadi saya sudah mengobservasi pembelajaran yang Bu Dwi sampaikan kepada anak-anak. Saya ingin bertanya Bu pada Bu Dwi. Jadi keberhasilan apa yang sudah diberikan pada kegiatan aktivitas siswa tadi? Kalau menurut saya Bu, keberhasilannya yaitu pada memahami Bu. Jadi tadi kan anak-anak diminta untuk menonton video, terus diberikan tanya jawab, kemudian ada tambahan juga penjelasan dari guru dari PowerPoint-nya. Jadi dari kegiatan ini saya kira siswa sudah mampu Ibu untuk menjelaskan pengertian sistem saraf tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri. Selain itu pada kegiatan inti atau kegiatan mengaplikasi Ibu, pengalaman belajar mengaplikasi, tadi saya melihat siswa itu sudah mampu mendemonstrasikan dalam kelompoknya, itu mampu mendemonstrasikan dan membedakan mana yang termasuk gerak refleks maupun gerak sadar, seperti itu Ibu. Senang sekali ya Bu bisa betul. Pembelajaran yang sudah Ibu siapkan itu sudah tertata rapi, sudah anak-anak juga bisa menerima dengan aktif. Nah sekarang dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada kesulitan-kesulitan yang Bu Dwi rasakan ketika menyampaikan beberapa pembelajaran tadi Bu? Ada Bu, tadi saya ada kendala istilahnya atau kesulitan ataupun tantangan Bu, dimana tadi masih ada beberapa anak itu masih bingung dalam menyampaikan ide atau gagasan tentang materi yang disampaikan. Mereka bingung antara memilih mau membuat gambar atau membuat cerita atau membuat peta konsep. Jadi mereka masih bingung untuk menentukannya Bu. Jadi terlihat tolah-tolah ke kiri dan ke kanan seperti itu. Tadi saya juga menyaksikan ada beberapa anak yang kebingungan dalam itu ya. Jadi baik Bu, untuk selanjutnya agar pembelajaran Ibu itu lebih aktif, solusi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan Bu, memberikan pendampingan lebih terhadap anak-anak yang merasa masih bingung tadi. Jadi saya melakukan pendampingan lebih terhadap mereka. Juga saya bisa istilahnya memberikan petunjuk yang lebih jelas lagi, serta mungkin saya bisa memberikan contoh-contoh kalau membuat cerita seperti ini, membuat gambar seperti ini, maupun membuat peta konsep itu seperti ini. Jadi memberikan contoh lagi begitu. Berarti memberikan pendampingan yang lebih, memberikan penjelasan setelah contoh-contoh yang jelas supaya mereka itu bisa lebih paham akan apa yang Ibu Dwi sampaikan tadi. Baik Bu, untuk itu Ibu Dwi itu membutuhkan apa ya supaya pembelajaran Ibu itu lebih berhasil lagi? Ini bukan sekarang kan ada pendekatan baru ya Bu ya tentang pembelajaran mendalam itu. Nah saya sendiri kan belum begitu paham, jadi supaya pembelajaran di kelas saya itu sesuai dengan pendekatan yang baru ini, saya ingin mengikuti pelatihan PM Bu. Jadi saya bisa
istilahnya mampu nanti kedepannya mampu membuat modul ajar yang benar itu yang seperti apa, yang sesuai dengan PM tadi Bu, gitu. Baik, Bu Dwi. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, selama siswa jenengan itu melakukan diskusi kelompok, kemudian merumuskan apa itu namanya, menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri, kemudian apa tadi, mengaplikasikan apa itu tadi, kegiatan refleks sama saja refleks itu tadi, mereka sudah banyak yang bisa dan bisa apa itu namanya, merefleksikannya dengan bahasa mereka sendiri. Dan mudah-mudahan pembelajaran Ibu Dwi selanjutnya bisa lebih, anak-anak bisa lebih fokus dan lebih semangat dan berhasil dalam pembelajaran tersebut. Amin. Harapan saya juga seperti itu Bu Indah, semoga untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya, benar. Oke, selamat siang Bu Dwi. Terima kasih Bu. Sama-sama.